udah lama nih kita nggak ketemu, kemana aja dong, jarang upload katanya kan gitu, banyak orang yang nanya. Jadi selama pandemi COVID-19 ini kita termasuk bengkel ini sempat diliburkan beberapa bulan, makanya Mimin sendiri baru upload sekarang lagi. Tapi mudah-mudahan dari kejadian ini kita lebih banyak bersyukur ya, bahwa masih diberi kesempatan untuk hidup meskipun serba kekurangan ya. Dan yang pasti mudah-mudahan wabah dari dampak COVID-19 ini semoga cepat terselesaikan, semoga cepat musnah dari Kota Bandung, dari Indonesia, dari seluruh dunia, supaya kita semua bisa menjalani hidup sebagaimana mestinya, supaya kita semua bisa menjalani hidup sebagai mestinya lagi. Nah, jadi langsung aja nih buat teman-teman yang penasaran kan gimana kelanjutan video build replika mobil Lamborghini Aventador buatan Carlos Indo Garage. Sekarang gue lagi di bengkelnya kebetulan, dan ada beberapa panel yang bakal gue bahas di sini. Sebenarnya di part sebelumnya udah selesai dibahas, cuman di part kali ini bakal gue bahas lagi karena ada perubahan. Oke, langsung aja gitu. Pertama kita mau bahas dashboard nih. Jadi si dashboard ini sebenarnya dia udah beres dicetak nih. Dari kemarin-kemarin, dari jauh-jauh hari juga udah beres dicetak. Cuman kemarin itu ada beberapa revisi yang memungkinkan si dashboard ini buat dielus lagi lah, buat lebih halus gitu. Dan ini masternya sebenarnya. Ada dashboard yang udah jadi, cuman masih dalam tahap cetak dan itu belum kering, jadi kita nggak bisa review dulu ya. Kemudian yang kedua ada ini nih teman-teman nih, ada cover mesin. Mungkin di part berapa kemarin gue lupa, cover mesin ini sempat kita review dan ini udah beres. Jadi kalau untuk covernya itu kita bahannya dari besi ya. Kenapa kita memilih bahan dari besi atau dari plat? Karena bila mana ada terjadi mesin trouble atau kebakar, dia tidak mudah terbakar gitu. Makanya kita pilih bahan dari besi yang memang benar-benar aman gitu. Dan yang ketiga ini kita punya cover speedometer ya. Ini juga kita jiplak, kita duplikasi menjadi beberapa unit. Dan ini adalah masternya. Kebetulan yang sudah jadi dicetak ada di belakang, cuman gue sengaja nge-review ini karena memang ini yang pertama kali dibuat ya. Dan ini lumayan berat banget. Tapi kalau untuk cetakannya sendiri yang berbahan dari resin itu sangat ringan, gak nyampe 1 kilo. Lalu untuk cover ini, cover tuas persnelingnya, ini lagi tahap cetak nih. Jadi teman-teman yang penasaran nih gimana gitu proses pembuatannya, dari tuas itu, dari cover tuas itu kita bikin dari plat kan. Kemudian kita cetak seperti ini dari bahan resin dan fiberglass. Nah, ini kebetulan masih basah nih teman-teman. Itu kalau teman-teman pegang kayak gini, dia lengket banget. Makanya hati-hati sih kalau main resin. Pertama resikonya dia bau, kedua lengket, ketiga bau dan lengket. Jadi dua itulah intinya. Memang sih kalau orang yang udah ahlinya mungkin udah biasa ya. Cuman kita yang baru dan yang bukan ahlinya ya harus beradaptasi lagi lah dengan bau-bau yang kurang mengenakan. Oke, kemudian yang terakhir di sini kita punya cover dari console box. Untuk console boxnya sendiri kita sedang memperbaiki console boxnya. Jadi di sini kita dapat ukurannya nih. Nanti console boxnya itu sistemnya PNP, plug and play gitu. Jadi si tombol-tombolnya pun dipisah nanti. Kebetulan si console boxnya sendiri itu kita lagi cetak. Setelah cetak baru kita kasih tombol-tombol. Setelah dikasih tombol-tombol baru kita aplikasiin ke masternya ini, ke cover console boxnya ini, supaya lebih lebih kelihatan bahwa ini ngukur dulu gitu antara pantas atau tidaknya. Kalau misalnya nggak pantas nanti kita revisi lagi seperti itulah. Jadi intinya untuk membuat suatu produk yang sangat-sangat berkualitas tidak membutuhkan waktu yang singkat ya. Makanya mungkin buat teman-teman yang penasaran kenapa sih lama banget, nih gua kasih bocoran, ada penampakan bodinya yang lagi dicetak. Kalian pasti penasaran ya. Itulah ini lagi tahap percetakan, jadi mungkin memerlukan waktu kurang lebih 1-2 minggu lagi lah sampai cetakan ini benar-benar sempurna ya. Kita lihat detailnya. Ini kalau teman-teman lihat di sini,
teman-teman bisa lihat lekukannya, ini sangat sempurna ya, udah sangat menyerupai aslinya. Dari segi bentuk ini sangat rapih. Mungkin teman-teman juga bisa menilai sendiri ya, kenapa kita sangat lama membuat project mobil ini, karena ya kita mementingkan kualitasnya, nggak asal-asalan, harus benar. Kita bikin mobil, bukan bikin tempe. Ini kita bisa lihat ke samping guys. Kita bisa lihat ke samping, ini masih basah ya teman-teman, ini masih basah. Ini mungkin sejam yang lalu baru ditempelin fiberglass supaya nanti juga kebentuk bagaimana nih hasilnya. Dan ini sengaja kita pakai kardus, soalnya kita nge-resin itu per panel, jadi nggak full semua bodinya langsung kita cetak, tapi per panel. Misalnya kepalanya dulu, terus bagian samping, terus bagian pintu, semuanya kita per panel. Mungkin di total kurang lebih ada sampai 5 panel. Ini kita lihat ke belakang. Kita lihat ke belakang ini, dari sini juga teman-teman bisa lihat bentuknya juga udah sempurna ya, udah simetris, udah lurus, nggak ada lekuk-lekuk yang yang kurang pantas dilihat lah. Dari sini kan kelihatan gitu bahwa cetakannya ini udah menyerupai body masternya itu sendiri. Jadi kebayang nggak kalau teman-teman lihat hasil akhirnya tuh kerennya kayak gimana sih. Ini di samping ini juga masih ada beberapa. Di samping ini juga masih ada beberapa panel yang sedang kita cetak. Mungkin membutuhkan waktu kurang lebih 2-3 jam untuk benar-benar kering ya. Karena memang untuk lapisan resin itu sendiri kita pakai 5-7 lapis ya, untuk menguatkan si moldingnya ini. Kenapa kita bertahap melapisi molding ini dengan beberapa tahap sampai 7 lapis? Karena memang kita ingin mempunyai molding yang benar-benar kuat. Meskipun dibilang berat, tapi dari segi kualitas insya Allah moldingnya kuat banget. Ini juga dari sini kelihatan baru bagian sayapnya, sayap dari pintu ya. Ini pintunya sendiri kita belum cetak. Dan ini kalau nggak salah baru 3 lapis sampai 4 lapis lah. Berarti ada tahap 3 lapis lagi yang belum ditempelin ke sini. Nah ini yang menarik di sini, teman-teman bisa lihat. Selain resin, kemudian plat besi, terus fiberglass dan sebagaimana macamnya kita juga mengaplikasikan bahan triplek. Kenapa kita memakai ini? Ini berfungsi untuk menyekat bagian-bagian yang sangat kecil yang nantinya akan kita cetak menggunakan resin dan fiberglass. Contoh kecil seperti ini. Ini namanya cover tutup mesin. Ini lagi tahap pencetakan atau lagi tahap pelemiran yang nantinya akan dicetak menggunakan resin. Jadi si cover mesinnya ini secara garis besar mau dijadiin molding gitu buat nanti dicetak jadi master. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nih. Ini kenapa banyak dempul? Ini sebenarnya sengaja dihalangin dulu gitu, ditutup dulu si lubang ini, si lubang anginnya ini, supaya pada saat pencetakan itu full semuanya. Dia semuanya dapat gitu. Nggak ada celah-celah yang bolong. Nah, si fungsi triplek itu yang tadi gue bahas, dia diaplikasikan di sini. Jadi dipotong-potong manual, baru dipasang di sini supaya biar nutup celah-celah yang memungkinkan si resinnya itu nggak bisa nyetak gitu. Jadi intinya si triplek ini berfungsi untuk menutup celah-celah agar pengaplikasian duplikasi menggunakan resin lebih sempurna. Intinya seperti itu. Kenapa kita rubah dan kenapa kita cetak ini? Karena kalau kita pakai ini kan bahan dari besi ya. Ini lumayan berat loh, mungkin sekitar 10 sampai 15 kilo. Makanya kita cetak, kita ganti pakai bahan yang dari fiber resin supaya lebih ringan ke mobilnya juga gitu. Oke teman-teman, nih kebetulan kita udah ketemu sama buildernya Kang Rizwan man ya. Kita langsung tanya-tanya aja nih, udah sejauh mana sih progres replika mobil Lamborghini ini? Apakah udah sampai ke tahap persentase? Kalau bisa dibilang persentase udah sampai berapa persen nih Wan?
Soalnya untuk body ini udah beres, jadi sekarang lagi tahap cetak dulu. Lagi tahap pencetakan ya. Tapi untuk panel-panelnya sendiri udah beres juga Wan dicetak. Baru sebagian, jadi nggak full semua dicetak ya. Iya. Jadi untuk body ini udah semuanya beres, kap udah beres, tinggal kap 8 sama pilar yang dicetak, yang belum dicetak. Oke. Kira-kira berapa lama lagi nih Wan untuk bodinya ini sampai beres dicetak? Kalau untuk body percetakan mungkin hitungan minggu lah, 1 minggu lagi beres. 1 mingguan lagi beres katanya. Kalau untuk cetakan body. Kalau untuk cetakan body itu pun kalau nggak ada kendala ya. Iya. Itu pun kalau nggak ada kendala. Jadi mungkin cepatnya 1 mingguan. Lamanya? Paling 2 minggu. 2 mingguan. Jadi teman-teman mungkin nanti bisa lihatlah perkembangannya di channel Alpapa TV sampai like in Bandung. Oke. Berarti untuk pintunya sendiri dicetak juga Pak? Iya. Dari bahan resin nantinya? Iya. Dari fiber juga ya. Berarti unsur yang dipakai dari bahan plat itu apa aja nih Wan panelnya? Kalau untuk bagian body mungkin full fiber. Body full fiber. Oke. Kalau dari unsur berbahan plat apa aja tuh? Paling untuk lantainya yang lantai yang kecil-kecil lah. Seperti apa namanya? Konsol box mungkin seperti itu ya. Kalau konsol box itu nanti saya cetak juga sih. Oh, cetak juga di jaringannya. Berarti bagasi mungkin itu dari metal ya, dari besi ya. Nah, kalau yang ini saya pakai fiber juga. Pakai fiber juga ya. Nanti kalau ini dibuka udah langsung beres. Mungkin kalau estimasi kita ngomongin berat bersih setelah semuanya jadi, setelah semuanya diaplikasiin kurang lebih sampai 2 ton mungkin ada ya? Atau kurang dari itu? Kemungkinan lebih ringan ya. Lebih ringan dari karena itu. Nanti untuk kedepannya kalau terjadi nanti nggak akan pakai dembul. Kalau terjadi nggak akan pakai dembul. Iya. Berarti proses pendembulan itu putih itu akan ditiadakan gitu. Iya. Kenapa ditiadakan? Bukankah untuk membuat mobil itu selalu ada proses pendembulan? Nah, jadi untuk fiber ini beda dengan yang lain. Oh, jadi jenis fibernya ini nggak harus memerlukan proses dempul yang sangat lama gitu ya? Jadi kalau ini udah dibuka di cetakan udah kinclong. Oh, jadi pada saat cetakan ini dibuka, dia hasilnya udah langsung kinclong gitu? Nanti ada kemungkinan bisa langsung dipoles. Keren banget ini. Makanya kenapa dari kemarin saya revisi, jadi untuk hasilnya biar nggak ada perubahan lagi. Oh, seperti itu guys. Jadi teman-teman nih yang penasaran kemarin, kenapa sih Bang banyak revisi gitu? Kenapa sih Bang ngerjainnya itu aja mulu? Ya karena memang kita kan bikinnya nggak ngasal gitu. Ya. Mungkin teman-teman juga kedepannya bisa nilai ya produk yang kita bikin di sini gimana gitu hasilnya. Oke, mungkin sekilas dulu obrolan kali ini gua sama buildernya Rizwan. Dan buat teman-teman yang banyak gitu pertanyaan-pertanyaan tentang project apa sih atau ada pertanyaan yang mengganggu di pikiran teman-teman, silahkan kalian coret-coret di kolom komentar, tanyain apa aja sesuka hati kalian. Mungkin nanti kita bakalan bantu jawab ya. Oke Wan, makasih banget nih udah dibantu buat teman-teman Alpapa TV yang penasaran. Oke, jadi buat teman-teman yang penasaran gimana kelanjutan video selanjutnya, saksikan terus cuma di channel Alpapa TV. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys. See you next time. Nah, itu dia teman-teman sekilas review yang gue lakuin kali ini. Mungkin di beberapa segmen atau di beberapa kesempatan yang akan datang gue bakalan full review, dan insya Allah rencana kita bakalan nge-review tiap hari ya, berhubung pekerjaan kita sudah mulai lagi, dan mudah-mudahan semuanya bisa dapat cepat teratasi. Oke, jadi buat teman-teman yang penasaran gimana kelanjutan video selanjutnya, saksikan terus cuma di channel Alpapa TV. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke,